Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, izinkan saya pagi hari ini menyapa Bapak Ibu sekalian dengan pantun. Pergi ke pasar membeli bunga. Bunga yang dibeli kini layu sudah. Selamat dan semangat pagi untuk Bapak Ibu semua, agar kita tetap sehat dan semangat sampai sudah. Oke, memberikan sedikit praktek baik gitu ya yang sudah dilakukan di TK Negeri Pembina Manggar. Di sini untuk program IKM di sini tentunya yang pertama yaitu adanya persiapan di dalam kami mendaftar. Yang pertama yang kami lakukan adalah kami pemahaman peraturan penerapan kurikulum merdeka dulu. Jadi dari kita memahami apa itu kurikulum merdeka, ya, terus baru kami menyiapkan dokumen kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun capaian pembelajaran. Yang keempat itu menyusun perangkat ajar. Tentunya di sini di dalam IKM yaitu perangkat ajar itu yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, memahami prinsip atau asesmen ataupun itu penilaian yang akan ruang kelas yang mendukung pelaksanaannya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kami. Yang pertama tentunya ini adalah kurikulum baru, juga baru buat guru, juga baru buat orang tua murid. Di sini kami tentunya melakukan sosialisasi ke orang tua murid terlebih dahulu. Apa itu kurikulum merdeka, apa-apa yang akan dijalankan di situ. Kemudian untuk yang kedua yaitu pelatihan IKM untuk guru. Di situ kami khusus guru-guru TK akhir tahun kemarin mengadakan pelatihan IKM bersama dengan ibu pengawas kami. Itu yang menjadi narasumbernya itu ibu pengawas kami yang sudah pernah mengikuti workshop IKM juga. Kemudian yang ketiga yaitu in-house training IKM. Yang keempat yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima dan kelima proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang terakhirnya langkah-langkah. Kemudian program apa saja yang sudah kami lakukan di dalam mewujudkan IKM. Yang pertama yang sudah baru kami lakukan yaitu mewujudkan P5, yaitu kami melakukan Market Day. Market Day kami lakukan kemarin pada tanggal 10 dan 11 Maret kemarin, baru saja kami lakukan. Yang kedua yaitu sholat duha. Sholat duha ini kami lakukan setiap hari Sabtu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengaji. Yang keempat yaitu pembelajaran di luar kelas dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kelima yaitu penerapan budaya positif. Yang keenam infak dan sedekah. Yang ketujuh dalam kelas orang tua mengajar. Ini program pelaksanaan kurikulum merdeka yang sudah kami lakukan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya untuk siswa yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Itu sudah tentu, ya. Kemudian yang kedua itu terbiasa untuk berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pembelajaran itu menjadi lebih bermakna gitu untuk anak. Jadi anak bisa mengingatnya sampai mereka dewasa nanti, mereka bisa mengingat kejadian itu karena itu membekas di mereka, karena itu merupakan suatu pembelajaran yang cukup bermakna untuk mereka. Kemudian yang keempat itu menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Yang kelima yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagi guru yaitu guru itu lebih dekat dengan murid. Kemudian yang kedua adalah guru menjadi mudah mengembangkan bakat dan minat anak karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu digali potensinya sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Ya, anak tidak dipaksakan untuk si A kamu harus pintarnya di matematik, sedangkan si A mungkin tidak pintarnya di matematik gitu, mungkin lebih minatnya ke bahasa gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ini sudah tentu. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi yang berbagai macam, menyediakan berbagai macam media pembelajaran gitu ya. Jadi di sini guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif.
Kemudian dampak bagi orang tua. Bagi orang tua di sini, orang tua lebih mengenal dan mengembangkan bakat dan minat anak. Yang mungkin pertamanya mungkin orang tuanya belum terlalu tahu gitu ya, oh anak saya ini minatnya di mana, bakatnya di mana. Melalui pembelajaran KM, orang tua bisa berkonsultasi dengan guru atau guru bisa berkonsultasi dengan orang tua untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Yang kedua tuh orang tua menjadi lebih dekat dengan anak. Di sini di IKN kami melibatkan orang tua murid di dalam pembelajaran anak. Mungkin yang selama ini orang tua yang bekerja bisa dikatakan mereka seharian ya, dari pagi sampai malam, kadang baru pulang rumah, sehingga waktu dengan anak itu kadang tidak ada. Tapi melalui kami ini kami usahakan adanya waktu yang disediakan oleh orang tua untuk bersama anak. Jadi orang tua itu menjadi lebih dekat dengan anak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu orang tua lebih mendukung kegiatan anak. Dengan adanya keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran, otomatis di sini orang tua akan menjadi lebih mendukung untuk kegiatan anak. Ini adalah foto-foto kegiatan. Yang pertama yang dilakukan yaitu market day. Di sini kami buka pakai stand ya. Di sini ada Bapak Camat Manggar, di sini ada Ibu Wakil Bupati yang berkesempatan hadir di situ. Di sini kami TK Pembina Manggar ada 6 kelas. Di situ kami ada 6 stand. Jadi masing-masing memiliki stand masing-masing ya. Itu yang dijual apa, yang dipamerkan apa? Ada produk karya orang tua, ada juga hasil karya anak di situ. Jadi anak diajarkan untuk membuat satu prakarya mungkin yang mempunyai nilai jual gitu ya di situ ya. Jadi dipanjangkan di situ, dijual di situ. Ini market day. Kemudian ini adalah foto kegiatan sholat duha. Setiap Sabtu di TK itu kami memakai baju daerah gitu ya. Jadi anak-anak setiap Sabtu pagi sebelum masuk ke kelas mereka melakukan sholat duha bersama di ruangan Allah. Jadi untuk yang ini sudah dilakukan setiap Sabtu. Kemudian untuk mengaji. Jadi untuk kegiatan mengaji ini dilakukan setiap hari. Jadi anak-anak kan kami memulai pelajaran itu jam 7.30. Anak-anak sampai ke sekolah biasanya jam 7 sudah datang. Jam 7.15 sudah hadir. Jadi untuk mengisi waktu kosong mereka, untuk mengisi waktu luang mereka, jadi kami menyediakan kegiatan mengaji pagi buat mereka. Jadi mereka masih pagi, masih fresh ya. Ini khusus yang untuk yang muslim. Mereka akan pagi-pagi langsung mengaji dengan guru ngaji. Dan sesudah mereka ngaji dan setelah jam pelajaran masuk gitu ya 7.30 mereka baru masuk ke kelas masing-masing. Kemudian ini adalah pembelajaran di luar kelas, pemanfaatan lingkungan sekitar. Ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak dibawa keluar itu mereka paling senang. Apalagi dibawa belajarnya ketika temanya lingkungan, yaitu lingkungan di sini. Waktu itu kami bawa mereka ke Taman Kota. Kebetulan Taman Kota itu tidak jauh dari TK, di samping TK. Pembelajaran tema lingkungan, kami membawa mereka langsung ke taman bermain. Mereka belajar di sini, bermain di sini juga ya. Mereka melakukan kegiatan dari awal sampai akhir itu di sini Taman Kota. Mereka senangnya luar biasa. Kemudian yang di bawah ini adalah pemanfaatan lingkungan sekitar yaitu pantai. Kami juga untuk akses ke pantai tidak begitu jauh. Jadi ketika pembelajaran rekreasi, temanya yaitu subtemanya pantai, kami membawa anak-anak itu belajarnya di pantai. Di sini kami mengajarkan anak bagaimana cara menjaga lingkungan pantai, bagaimana cara mereka harus merawat pantai supaya bersih. Jadi di situ mereka diajarkan untuk membersihkan pantai. Istilahnya ambil ada kantong plastik mereka masukkan ke dalam tong sampah yang sudah disediakan. Jadi mereka diajarkan untuk cinta lingkungan seperti ini. Kemudian yang kelima itu budaya positif. Budaya positif ini kami mulai yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang diterapkan di sini adalah anak-anak yang mengucapkan apa yang mereka mau, gitu ya, apa yang mereka mau supaya kelas itu bisa berjalan dengan lancar, supaya pembelajaran itu tidak terhambat. Mereka membuat sendiri. Nah, sesuai membuat sendiri, guru yang
guru membantu mereka menempelkan disusun bagus-bagus. Akhirnya untuk mengesahkannya karena anak TK nggak bisa tanda tangan, mereka pakai cap tangan dulu ya, mereka cap sendiri depan ya. Salah satunya, kemudian juga ini pembiasaan lebih positif, mereka bisa menyimpan sepatu mereka sendiri. Kemudian yang di bawah itu penyambutan ketika mereka datang. Mereka disambut dengan senyuman, dengan sapaan, dengan ucapan, ya, menerapkan 5S: sapa, senyum, salam, sopan, santun. Ya, itu budaya disiplin yang kami terapkan. Kemudian yang keenam beda infak dan sedekah. Jadi infak ini dilakukan setiap hari Jumat pagi. Setiap hari Jumat pagi ada kotak infak yang disediakan di luar. Anak-anak datang, mereka diajarkan untuk saling berbagi sejak kecil. Diajarkan untuk peduli sesama dengan mereka, dengan teman mereka yang kurang mampu. Mereka diajarkan untuk peduli sesama di sini, ya. Dan terakhir adalah kelas orang tua mengajar. Di sini kami berkolaborasi dengan orang tua murid. Kami menawarkan ke orang tua murid untuk bisa membagi ilmu mereka kepada anak-anak di sini. Kebetulan ini adalah di kelas saya. Di sini kami ada orang tua murid yang mengajar di Dinas Pertanian. Jadi waktu itu orang tua murid menawarkan, "Ibu, boleh nggak saya yang ambil untuk orang tua semuanya?" "Oh, silahkan," saya bilang. Mereka diajak ke balai, ya, balai yang ada di ini, kalau orang Bangka tahu dia yang ada di Padang situ, ya. Mereka diajak di balai di situ. Dan ketika mulai waktu itu juga sayur bayam ini sudah mulai mau dipanen katanya. Jadi mereka diajarkan orang tua murid bagaimana cara mereka bercocok tanam di sini. Tuh, mereka diajarkan. Ini adalah orang tua murid, ini adalah mama akan sini, ya. Mereka diajarkan bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana memelihara tanaman, sudah ditanam, disiram, dan sampai mereka memanen sendiri di sini. Terakhir mereka memanen di sini. Ini adalah suatu pembelajaran juga, mereka senang sekali. Malahan sampai di rumah ada orang tua sebagai yang satunya bercerita gini, "Ibu, bayamnya dibawa pulang, nggak boleh dimasak," katanya. "Kenapa?" "Sayang sama bayamnya," "mau dimasak nggak boleh, ditaruh," katanya. "Buat ini mama buat pajangan, jangan dimasak," katanya. Nah, inilah pembelajaran yang melibatkan orang tua murid, dan pembelajaran yang cukup bermakna buat anak-anak. Mereka belajar sendiri, mereka merasakan sendiri, mereka terjun langsung di situ, dan mereka juga suatu kebanggaan bagi anak tersebut ketika orang tua mereka mengajar, "Wah, ini mama saya, ternyata mama saya hebat." Jadi bisa mengajar, ya. Oke, thank you, ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua untuk menutup paparan saya pada pagi hari ini. Izinkan saya buka pantun, tutup juga dengan pantun, ya. Jalan-jalan ke kebun membeli pepaya. Pepaya dibeli dengan receh semua. Terima kasih sudah mendengarkan paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.